Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita kembali belajar tema 4, pembelajaran 1 dan 2, subtema 1. Anak-anak ustazah, pada pembelajaran tema kita kali ini kita akan belajar yang pertama membaca cerita tentang maling kundang. Anak-anak ustazah baca dulu teks tentang maling kundang, lalu setelah dibaca anak-anak ustazah memahami maksud dari bacaan dan menjawab pertanyaan. Pada buku tema 4 halaman 3 ayo eksplorasi, di sana kegiatan 1 menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Jadi anak-anak ustazah perlu membaca dulu teksnya, jangan pernah terlintas di pikirnya untuk malas membaca. Selanjutnya pada halaman 4 di sana ada kegiatan 2 mengenal jenis-jenis kenampakan alam. Coba anak ustazah gambarkan kenampakan alam yang anak-anak ustazah ketahui, jenis-jenis kenampakan alam pada peta di pikiran bawah ini. Di sekeliling kita terdapat begitu banyak jenis pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat. Jenis pekerjaan juga ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis suatu tempat. Seperti pada gambar di buku anak-anak ustazah, di sana ada yang bekerja sebagai nelayan karena tempat tinggalnya di dekat laut, dan ada yang bekerja sebagai petani, sebagai guru, polisi, TNI, Polri, supir, penjahit, pengrajin, peternak. Nah, anak-anak ustazah silakan menulis jenis pekerjaan. Anak ustazah, dari yang ustazah sebutkan tadi, tuliskan jenis pekerjaan, tempat bekerjanya di mana, dan peran dalam masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan 1 memahami cerita fiksi. Kata fiksi berasal dari bahasa Inggris yang artinya fiction, yang artinya rekaan atau hayalan. Jadi cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi atau hayalan seseorang, bukan kenyataan. Nah, apakah cerita yang berjudul Maling Kundang termasuk cerita fiksi? Kemukakan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Anak-anak ustazah, kenampakan alam adalah lingkungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenampakan alam terbentuk secara alamiah. Kenampakan alam bisa berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut. Anak-anak ustazah boleh dibaca, itu ada dari nomor 1 sampai dengan 10. Apa saja jenis kenampakan alam dan penjelasannya itu seperti apa. Baik anak-anak ustazah, yang paling penting adalah ayo aplikasikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya untuk mencukupi semua kebutuhan makhluk hidupnya. Karena itu ada beberapa pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Coba anak ustazah kemukakan pendapat kalian tentang pengaruh sumber daya alam terhadap sebuah pekerjaan pada kolom di bawah ini. Jadi pengaruh sumber daya alam itu apa? Ayo belajar mengemukakan pendapatnya, silakan ditulis di sana. Jadi untuk tema 4 pembelajaran 1 dan 2 ini untuk 2 hari ya anak-anak ustazah. Anak-anak ustazah, kita lanjutkan kegiatan 2 menggambar jenis pekerjaan. Jadi untuk 2 hari ini sebelum hari Rabu ya. Sebelum hari Kamis ya nak ya. Setelah melakukan sebuah percakapan di atas, kalian akan teringat dengan jenis pekerjaan. 3 contohnya adalah seorang arsitek yang merancang sebuah gedung, pelukis yang melukis sebuah objek, dan desainer yang merancang model pakaian. Ketika menjalankan pekerjaan tersebut, seorang arsitek dan pelukis harus memiliki keahlian dalam merancang dan menggambar. Apakah anak ustazah juga bisa menggambar seperti para pekerja tersebut? Buatlah gambar jenis pekerjaan yang sesuai cita-citamu di buku gambar, kemudian warnailah atau boleh di buku HPS, nanti dikirim hasil gambarnya lewat WA Ustadz dan ustazahnya. Gambarnya dibuat bagus-bagus ya nak, cita-cita kalian maunya jadi apa.
Anak-anak ustazah, apakah anak-anak ustazah ingat nggak apa itu Pancasila? Perhatikan gambar burung Garuda di pada bukunya. Kemukakanlah pendapat anak-anak ustazah terkait gambar tersebut pada kolom di bawah ini. Dan masih ingat anak-anak ustazah bunyi Pancasila dan simbol-simbolnya? Silakan hubungkan sila-sila Pancasila dengan simbolnya. Kalau nggak bisa keterlaluan ya nak. Bisa ya. Oh, silakan dibaca lagi kegiatan 2. Gambar 3 dimensi itu maksudnya adalah gambar yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dan selanjutnya kegiatan 3 memahami sila pertama Pancasila. Apa saja sih pemahaman dari sila Pancasila? Itu anak-anak saja dibaca. Dan karena waktu kita itu banyak libur dan banyak di rumah, jadi jangan pernah anak saja untuk malas membaca dari buku ini ya nak, karena sayang sekali kalau nggak mau dibaca. Nah, yang ini yang paling penting. Anak ustazah beri tanda centang perbuatan-perbuatan berikut yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang mana? Sholat tepat waktu, selalu sholat berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, menggoda orang sholat, yang mana? Coba. Sikap jujur perlu diterapkan. Sikap jujur merupakan sikap yang mampu membentuk pribadi menjadi manusia yang baik di mata Allah dan manusia lain. Sebutkan bentuk sikap jujur dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Tulislah pada kolom berikut yang ada di buku Anak Ustazah halaman 19. Jadi jujur itu sangat penting sekali dalam segala hal ya nak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan." Quran Surat Az-Zumar ayat 33-35. Allah menyukai orang yang selalu bersikap jujur dalam hal apapun. Sikap jujur akan membawa kita kepada ketenangan hati dan tentunya hidup akan menjadi lebih baik. Ketika kita bersikap jujur, kita akan mendapatkan keberkahan, namun jika kita tidak jujur, kita akan mendapatkan kerugian. Sampai di sini dulu pembelajaran tema kita, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak ustazah jangan pernah malas untuk membaca, karena waktu kita hanya sedikit. Silakan kalau bukan diri kita yang memotivasi diri kita sendiri, siapa lagi? Jadi silakan banyak dibaca bukunya, banyak-banyak dikerjakan latihannya. Jangan pernah mengeluh kalau mengerjakan buku tema, karena memang satu tema itu untuk 1 bulan. Jadi semangat dan terus belajar. Ustazah mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.